Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. NKRI. Tepuk tangan. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita tuju dipermudah ya. Silahkan dipimpin oleh KM. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Selamat mulai. Selesai. Oke, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Kelihatannya di sini pada hadir semua ya, tidak ada yang bolos. Alhamdulillah kalau hadir semua. Semangat belajarnya? Semangat. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa negara Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, dipimpin oleh Yuni Sarah, Dirjen. Harus ikuti semua, berdiri. Indonesia Raya, Indonesia Di sana jadi pandu ibu Indonesia bangsaku, bangsa yang terhormat. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Di tanahku, ibukan negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangga jiwana, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk mengawali pertemuan hari sekarang, untuk materi pembelajaran yaitu Pancasila dalam konteks berbangsa atau penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Nah, sebelum melanjutkan ke materi pembelajaran lebih lanjut lagi, apa dasar negara Republik Indonesia? Coba. Apa dasar negara Republik Indonesia? Pancasila. Nah, jadi sekali lagi Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Berfungsi untuk apa? Untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara atau pedoman hidup bisa. Nah, panca itu memiliki arti ya. Berarti panca itu memiliki arti non 5. Sedangkan sila memiliki arti dasar. Nah, bisa dipahami terkait
apa dasar negara Indonesia? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Nah, selanjutnya sebelum melanjutkan ke materi, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari sekarang, yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan peran Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa. Dan selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi. Yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan gagasan kreatif tentang penguatan nilai Pancasila dalam kehidupan remaja. Nah, jadi tujuan pembelajaran untuk materi sekarang yaitu seperti yang sudah Bapak jelaskan barusan. Sebelum ke materi pembelajaran sekarang, marilah kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dan silahkan berdiri semua ya, dan mengikuti ya nanti. Berdiri semua. Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Selanjutnya ini ada apa ini disebutnya? Ada yang tahu? Lambang-lambang Pancasila. Yang ke satu itu pasti kalian sudah hafal lambangnya apa? Bintang. Berarti ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua itu lambangnya apa? Hah? Apa? Apa coba? Rantai. Dan yang ketiga pohon beringin. Dan yang keempat kepala banteng. Dan yang terakhir padi dan kapas. Jangan sampai lupa ya. Ini terkait lambang-lambang Pancasila. Nah, sebelum melanjutkan ke materi pembelajaran sekarang, yaitu apa tadi, penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Di sini ada video pembelajaran terkait penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Alangkah baiknya kalian disimak dan dicermati. Bila mana ada yang penting dicatat ya. Disimak dulu ya video ini untuk lebih luas lagi pemahaman kalian terkait penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Dan nanti setelah video ini selesai, nanti Bapak akan menjelaskan tentang terkait materi penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Disimak dulu ya. Nah, ini disimak. Bila ada yang penting bisa dicatat ya. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini?
Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis. Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Ada sahabat Eksis, siapa sih yang tidak tahu dengan Pancasila? Ya, benar sekali. Pancasila adalah dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Lalu, apa maksud Pancasila sebagai dasar negara? Maksud dari Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila sebagai landasan utama atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik sobat Eksis, Pancasila sendiri adalah dasar negara yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa. Pancasila merupakan tiga sila yang panjang yang silanya mengandung nilai yang harus ditanamkan dan diterapkan dalam konteks berbangsa. Lalu bagaimana penerapan lima sila dalam Pancasila terutama dalam konteks berbangsa? Mari kita pelajari satu persatu. Adik-adik sobat Eksis, pada 23 Maret 2023 yang lalu, para biksu melakukan ritual tudong menuju Candi Borobudur untuk memperingati Hari Raya Waisak. Ritual tudong merupakan perjalanan ritual para biksu yang dilakukan dengan berjalan kaki 5 kilometer. Ritual ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Bahkan, banyak masyarakat yang membantu dan mendukung dengan memberikan makanan dan minuman serta tempat istirahat untuk para biksu. Selain itu, banyak pula masyarakat dari agama yang berbeda turut menjaga biksu saat melaksanakan ritual tudong. Adik-adik sobat Eksis, sikap masyarakat Indonesia kepada para biksu yang sedang menjalani tudong merupakan salah satu contoh dari penerapan sila dalam Pancasila. Menurutnya, sikap masyarakat tersebut merupakan penyesuaian budaya yang benar sekali. Sikap masyarakat Indonesia pada para biksu yang sedang menjalani tudong merupakan pengamalan dari sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa berisikan nilai-nilai ketuhanan memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Sekarang kita bahas yang lain yuk. Oh iya adik-adik, tadi kalian membuat suatu gambar dengan kalimat seperti ini. Pemandangan yang sudah jarang kita saksikan di zaman sekarang, yaitu anak muda menundukkan badan ketika lewat di depan orang yang mampu. Menurut kalian, benar atau tidak sih? Perilaku menundukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua merupakan salah satu perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang itu mempunyai adab yang menghormati orang lain. Hal ini sesuai dengan sila yang kedua dalam Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga perilaku tersebut menunjukkan pengamalan maupun penerapan dalam Pancasila dalam sila yang kedua. Tidak hanya itu, contoh lain dalam penerapan sila kedua yaitu saling mencintai, menghargai, dan menghormati sesama manusia. Misalnya tidak melakukan perlindungan, diskriminasi, ujaran kebencian, serta kekerasan. Oleh karena itu, mari kita jaga persatuan dan saling menghargai orang lain dimanapun kita berada. Apalagi kita sebagai generasi yang sudah melek teknologi, seharusnya menjadikan media sosial sebagai sarana untuk memasukkan bangsa. Agar Presiden juga mengajak untuk menjaga iklim, keteduhan, dan kesejukan di media sosial. Tidak jarang media sosial membawa toksik, membawa racun seperti hoax dan ujaran-ujaran kebencian yang justru menimbulkan perpecahan. Berdasarkan kasus tersebut, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang telah dipegang oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala, yaitu manusia sebagai makhluk yang berbudaya,
beretika, dan beragama. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa tak hanya berhenti pada sila yang pertama dan kedua saja. Kita juga harus menerapkan nilai-nilai yang ada pada sila ketiga Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana ya contoh penerapan ataupun pengamalan sila yang ketiga dalam konteks berbangsa? Sekarang ini, banyak sekali mode fashion yang diikuti oleh anak-anak muda, dari mode layanan, pop-up color, hingga mode style. Hal ini juga berdampak pada banyak anak muda yang suka membeli pakaian, aksesoris, hingga sepatu untuk dipadupadankan pada gaya berpakaian mereka. Bahkan saat ini, toko online sangat diminati karena dapat membeli barang seperti pakaian dari dalam dan luar negeri. Tapi, meskipun mudah untuk membeli barang dari luar negeri, membeli produk lokal atau dalam negeri merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencintai tanah air. Mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri adalah salah satu bentuk memajukan perekonomian negara. Hal ini sebagai salah satu penerapan dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh lain dalam penerapan sila ketiga dalam konteks berbangsa, seperti menempatkan kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta bangga menggunakan dasar persatuan yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita membahas tentang penerapan sila keempat dan sila kelima dalam konteks berbangsa. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut kalian, bagaimana ya penerapan sila keempat dalam konteks berbangsa? Apakah kalian pernah mendengar tentang rapat paripurna DPR RI atau Republik Indonesia? Rapat paripurna DPR RI adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI. Rapat paripurna DPR RI merupakan salah satu contoh dalam penerapan sila keempat. Rapat paripurna merupakan contoh di mana suatu keputusan diambil melalui musyawarah. Dalam rapat paripurna terdapat beberapa etika dan tata tertibnya, seperti menghargai dan menghormati saat orang lain sedang berbicara. Nah, kalian juga bisa mengadakan rapat atau musyawarah untuk menghasilkan keputusan di lingkungan kecil, seperti rapat OSIS atau rapat garang tahunan. Adik-adik sobat eksis, yang terakhir kita bahas tentang penerapan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks berbangsa. Adik-adik sobat eksis, pasti sebagian dari kalian mempunyai kartu ini bukan? Ya, benar sekali. Kartu ini merupakan kartu dari program JKNKIS atau Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang merupakan salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam hal ini merupakan pemenuhan hak masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup yang dibangun melalui jaminan sosial. Program JKNKIS meningkatkan kualitas hidup sehat manusia Indonesia dengan memberikan akses finansial kepada seluruh rakyat Indonesia agar memenuhi kebutuhan mendasar mereka di bidang kesehatan. Keberadaan program ini telah membuka kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, dari kalangan penerima bantuan iuran hingga pemilik perusahaan dengan iuran yang terjangkau. Apalagi dalam program ini menerapkan prinsip gotong royong, karena iuran yang dibayarkan akan diberikan kepada peserta JKNKIS yang sedang sakit, sehingga hadirnya program ini menjadikan seluruh masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa memperdulikan kedudukan. Nah, itulah tadi materi tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Adik semua eksis Pancasila bukan hanya sekedar simbol belaka, tetapi juga sebagai arah dan pandangan dari bangsa ini, sehingga kita harus mewujudkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nah, oke.
setelah kalian mengamati dan menonton video pembelajaran terkait tentang penjelasan penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa itu, apa yang kalian amati tadi, penerapan sila nomor 1 itu sesuai dengan kegiatan yang tadi di video, apa penerapannya? Toleransi. Siap, toleransi. Nah, di sini sebelum melanjutkan ke penjelasan Bapak terkait penerapan, tantangan dan peluang dalam penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa, kita ice breaking dulu biar kalian tidak ngantuk ya. Siap ice breaking? Siap. Masih semangat belajarnya? Masih. Ice breakingnya ada clue-nya. Clue-nya adalah guru berkata. Apa clue-nya? Guru berkata. Nah, jadi Bapak jelaskan dulu. Ketika ada guru berkata silakan berdiri, berarti kalian harus berdiri. Berarti kalau tidak ada kata guru berkata, jangan diikuti, bisa jangan diikuti, jangan dituruti, itunya. Paham? Paham. Oke, kita mulai speakingnya. Guru berkata berdiri. Guru berkata pegang kepala. Guru berkata pegang perut. Kenapa pegang perut? Sakit? Sakit atau lapar? Lapar. Siap, lapar. Guru berkata pegang telinga. Siap. Guru berkata angkatkan tangan. Silahkan dulu. Oke, kita paham? Kenapa dulu? Tidak ingat sama clue-nya? Apa? Clue-nya tadi apa? Guru berkata. Berarti kalau tidak ada kata guru berkata, kalian jangan ikuti. Nah, berarti kalian itu sudah mulai tidak fokus. Kita fokuskan lagi, sekali lagi. Kalau satu kali salah, Bapak maafkan. Kalau 2 kali salah, tidak maafkan lagi. Berarti harus fokus kalian ya. Siap? Mulai lagi. Guru berkata, pegang kepala. Guru berkata, pegang telinga. Silahkan duduk. Guru berkata, silahkan duduk. Oke, tepuk tangan. Nah, berarti kalian itu sekarang sudah konsentrasi lagi ya. Siap belajarnya? Ya, harus siap ya, harus konsentrasi. Karena kalau tidak konsentrasi kita dalam pembelajaran, maka apa yang Bapak sampaikan tidak akan terekam oleh memori kepala kalian ya. Jadi otomatis kalian itu harus konsentrasi. Jangan memikirkan apapun ya. Harus konsentrasi. Nah, selanjutnya ini seperti yang tadi Bapak ucapkan, terkait dalam tantangan dan peluang dalam penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa itu, ini yang ke-1, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kalau contoh penerapannya apa? Kalau di lingkungan rumah, seperti tadi yang di video, toleransi. Kita berarti kalau ketuhanan yang Maha Esa, kita misalkan kalau di rumah sebelum
makan kita berdoa. Terus selain sebelum makan kita berdoa, apalagi coba di kegiatan sehari-hari di rumah kita harus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah itu sedikit tentang contoh penerapan Pancasila. Nah di dalam penerapan pasti ada apa? Tantangan dan peluang. Nah di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini, yaitu sila yang ke-1, dalam kehidupan berbangsa, sila pertama itu mencerminkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalian beriman kepada Tuhan yang Maha Esa? Beriman. Berarti kalau beriman, kalian sebagai umat muslim, kalian itu harus menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga setiap orang dapat menjalankan ajaran agamanya dengan nyaman dan damai tanpa gangguan. Kita pernah nggak ketika menjalankan ajaran agama kita, yaitu agama Islam ya? Karena di sini tidak ada non-muslim ya? Tidak, berarti di sini Islam semua. Nah, ketika kita menjalankan ajaran agama Islam, ada gangguan nggak? Pernah ada gangguan nggak? Pernah. Berarti itu belum termasuk kepada penerapan kalau ada gangguan. Sedangkan di sini setiap orang dapat menjalankan ajaran agamanya dengan nyaman dan damai tanpa gangguan. Nah, tetapi kenyataannya seperti kalian pernah, kata kalian pernah. Tetapi kenyataannya tidak semua umat beragama di Indonesia dapat melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya dengan tenang dan bebas dari hambatan. Nah, seperti kalian yang diucapkan, kalian pernah dalam melaksanakan ajaran agama kita pernah ada gangguan, pasti, karena di sini kenyataannya. Nah, berarti kalau ini berarti peluang, kalau ini tantangan disebutnya. Kalau ini peluangnya yaitu sila pertamanya kita mencerminkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman. Tetapi kenyataannya tidak semua umat beragama di Indonesia dapat melaksanakan ibadah dengan ajaran agamanya dengan bebas dan hambatan. Masih sering muncul berbagai persoalan terkait kebebasan beragama, seperti apa? Seperti intoleransi yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, seperti tadi apa dalam video tadi, ajaran agama apa? Hindu, yaitu ritual tudong yang tadi di dalam video. Nah, kita terhadap contoh ritual tudong tadi, kita sebagai umat muslim, bagaimana cara menyikapi terhadap ritual tadi? Seharusnya kita tidak harus mengganggu. Kita sebagai umat muslim tidak harus mengganggu terhadap ajaran agama lain, seperti tadi agama Hindu ya. Hindu yaitu yang melaksanakan ritual tudong. Jangan diganggu. Abaikan saja masing-masing, kalau bahasa Sunda namalah gitu. Jangan menyikapi dengan intoleransi. Kita harus
toleransi terhadap ajaran agama orang lain. Nah, itu contoh tantangan dan peluang dalam penerapan sila nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya, sebelum melanjutkan ke sila yang nomor kedua, paham nggak penjelasan Bapak terkait tentang tantangan dan peluang dalam penerapan Pancasila yang nomor 1? Paham, insya Allah paham, harus paham ya. Dan ini sila nomor kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau penerapannya kalian sudah pasti paham, yaitu coba apa? Harus mempunyai apa tadi terkait video yang tadi, mempunyai ada sopan santun. Nah, kalau di sini kalau ada penerapan pasti ada peluang dan tantangan. Nah, terkait peluang dalam sila nomor kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan pemahaman bahwa setiap bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi, mengakui dan memperlakukan manusia itu sesuai harkat serta martabatnya sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, berarti setiap manusia Indonesia memiliki apa? Derajat yang sama serta hak dan kewajiban yang sama. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia berarti kita itu memiliki derajat yang sama. Tidak ada kata yang di bawah dan yang di atas. Tidak ada kata senior dan junior di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Jadi kita itu sama aja seperti orang-orang yang lainnya, punya hak dan kewajiban. Namun, segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan seperti perundungan bullying atau diskriminasi maupun kekerasan antar sesama itu tidak dapat dibenarkan. Dan sila ini juga secara tegas menyebutkan istilah apa? Istilah adil dan beradab, yang berarti setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan norma moral, etika, serta adab yang berlaku. Kita sudah diperlakukan adil belum? Di keluarga aja, jangan ke negara. Di keluarga sudah diperlakukan adil belum? Kalau orang tua kita mempunyai anak 3, kita sudah diperlakukan adil belum dalam keluarga tersebut? Yaitu sama rata. Kita sama rata dalam hal apapun, kita berarti mempunyai hak dan kewajiban dari keluarga tersebut. Sudah ya? Sudah. Namun di sini terhadap tantangan dalam sila nomor kedua, dalam kehidupan berbangsa, hal ini belum sepenuhnya diterapkan. Jadi masih sering terjadi tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia, seperti perundungan, terus diskriminasi, ujar kebencian, bahkan kekerasan terhadap peserta didik maupun guru. Nah, ini dari tantangan dalam penerapan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, di sini terkait sila yang ketiga,
Sila yang ketiga itu apa? Masih ingat? Persatuan Indonesia. Sekali lagi, sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. contoh penerapannya apa coba? Terkait sila nomor 3. Kita harus bersatu. Kalau nanti dalam hal apapun kita harus bersatu demi menjunjung tinggi persatuan. Nah, di dalam sila nomor 3 ini ada penerapan. Kalau ada penerapan berarti ada peluang dan tantangan. Nah, di sini peluangnya, sila ketiga menegaskan syarat mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, maka kita juga harus punya rasa menjunjung tinggi persatuan. Persatuan ini tidak berarti menyamaratakan keragaman yang ada, melainkan menjaga kebersamaan dalam perbedaan. Kita kasih contoh. Kalau di sini, di sekolah ini ada 3 agama. Bagaimana cara menyikapi kalian terkait tentang sila nomor 3 ini? Berarti kita tidak menyamaratakan keragaman yang ada, melainkan harus bekerja sama dalam perbedaan demi menjunjung tinggi persatuan. Nah, itu melalui sila ini bangsa Indonesia yang majemuk diharapkan mampu bersatu, terus kompak dan menghindari perpecahan demi memajukan bangsa serta negara Indonesia. Ini otomatis kalau tidak bersatu, maka perpecahan akan terjadi. Namun, nah ini berarti terkait tantangan. Dalam kenyataannya masih sering muncul pendapat maupun berita yang memicu perpecahan, menghasut dan menimbulkan permusuhan. Banyak yang lebih memperhatikan kepentingan luar, tetapi abai terhadap kondisi bangsa dan negara saat sendiri. Lebih dari itu, hingga kini masih terdapat gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Nah, di dalam tantangannya masih banyak yang lebih memperhatikan kepentingan luar, tetapi abai terhadap kondisi bangsa dan negara sendiri. Masih banyak nggak? Sekarang masih banyak nggak yang seperti begitu? Banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, itu terkait dalam tantangan penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Sila nomor 3 yaitu persatuan Indonesia. Dan selanjutnya di sini sila keempat. Sila keempat apa? Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat perwakilan. Nah, kalau ada penerapan berarti ada tantangan dan peluang. Nah, di sini dalam kehidupan berbangsa, sila keempat ini menegaskan bahwa setiap keputusan di masyarakat harus diambil dengan bijaksana melalui mekanisme musyawarah. Nah, oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan atau program bersama di masyarakat sebaiknya ditempuh dengan jalan musyawarah. Berarti sila nomor 4 ini mengajarkan dalam penerapannya kita sebagai makhluk sosial, berarti kita itu bakal terjun nantinya setelah lulus sekolah bakal terjun pasti ke dalam masyarakat atau organisasi.
Nah, di dalam organisasi itu pasti akan ada apa? Akan ada musyawarah. Nah, sebaiknya di dalam organisasi itu di masyarakat harus ditempuh dengan jalan musyawarah. Terus prinsip musyawarah mengajarkan bahwa seluruh bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan dan kewajiban yang sama. Dengan demikian tidak boleh ada individu atau kelompok yang merasa paling benar atau paling berhak. Nah, di dalam musyawarah itu tidak boleh ada individu atau kelompok yang merasa paling benar atau paling berhak. Kudu bersatu musyawarah. Tidak harus merasa paling benar. Saya mah paling benar. Saya mah paling salah. Jangan ada kata seperti begitu di dalam prinsip musyawarah. Di dalam tantangannya, sila keempat ini masih sering dijumpai praktik kehidupan bermasyarakat yang belum sepenuhnya mengutamakan musyawarah. Masih banyak tidak di dalam praktik bermasyarakat itu tidak menggunakan musyawarah, langsung tak orang dan saya pokoknya langsung aja dikeun. Masih banyak tidak yang seperti itu? Masih banyak, tanpa musyawarah langsung dijadikan saja. Nah, itu teh tantangan dalam penerapan Pancasila nomor keempat. Seperti tidak menghargai perbedaan pendapat, seperti sikap anti kritik dan anti kritik. Nah, di dalam musyawarah itu tidak boleh harus menghargai perbedaan pendapat dan serta sikap anti kritik. Kalau dikritik di dalam musyawarah ya wajar-wajar, namanya juga musyawarah. Dan yang terakhir, sila ke-5. Masih semangat? Masih. Sila kelima itu adalah keadilan. Itu contohnya semangat, berarti begitu. Harus keras, harus lebih keras. Kalau ngomongnya semangat tapi suaranya tidak keras, berarti eta cuma palsu. Nah, di dalam sila kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan merupakan nilai universal yang wajib diterapkan oleh setiap bangsa Indonesia. Keadilan di sini tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan berarti apa? Setiap bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang setara dalam hal harkat, martabat, hak dan kewajiban. Oleh karena itu, merendahkan orang lain karena status sosial, jenis kelamin, agama, atau budaya merupakan bentuk ketidakadilan. Sikap adil harus dimulai dari cara berpikir yang adil. Jadi ketika ada yang merendahkan, kalau di sekolah merendahkan dari hal apa? Dari status apa? Status sosial atau status jenis kelamin, agama kan di kita itu agamanya cuma ada agama Islam doang. Kalau dari status sosial masih sering terjadi ya. Nah, di sekolah kita jangan sampai merendahkan orang lain karena status, baik status sosial, baik jenis kelamin atau agama dan budaya. Nah, kalau masih ada yang merendahkan orang lain karena status sosial, berarti kita itu belum menjalankan penerapan sila yang kelima. Nah, di sini juga ada tantangannya.
sayangnya di dalam penerapan sila kelima ini yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masih banyak ketidakadilan yang kita temui. Benar gak? Masih banyak ketidakadilan yang kita temui di sekitar. Misalnya di sini ada contoh, perempuan sering mendapat perlakuan tidak adil. Karena apa? Hanya karena gender. Gender itu apa? Jenis kelamin. Ada Yuni Sarama ada cewek yang disaruakeun. Itu tah. Eta teh masih sering kita temui di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah. Oke, terjadi tah eta teh. Tidak memperoleh kesempatan belajar serta dengan laki-laki atau dipaksa menikah di usia muda. Nah, iya, cewek teh sok itu. Osok dipaksa menikah di usia muda. Nah, ini sering kita temui dan sering kita jumpai di lingkungan masyarakat. Pernah menjumpai hal-hal seperti ini? Jangan sekolah, mending nikah saja. Nah, itu sering kita jumpai di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah bisa jadi. Nah, berarti perempuan itu seharusnya tidak ada kata begitu. Perempuan berarti sama derajatnya dengan laki-laki. Jangan ada kata mending nikah daripada sekolah, jangan ada kata itu. Nah, itu kalau ada berarti itu adalah tantangan dalam penerapan sila nomor 5. Paham? Paham terkait penjelasan dari sila nomor 1 sampai nomor 5, paham? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini terkait penjelasan? Sudah paham ya? Pasti kalian sudah paham karena sebelum Bapak menjelaskan materinya, kalian itu sudah menonton video dari penerapan Pancasila dari Pancasila nomor 1 sampai nomor 5. Nah, sekarang kalian kalau sudah paham dan sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, di sini sudah dibagi berapa kelompok ini? 5 kelompok ya. Dengan setiap kelompok berjumlah 4 orang ya. Di sini ada LKPD. Nanti setiap kelompok dikasih oleh Bapak 1 lembar. Nah, di dalam LKPD ini yaitu ada yang harus didiskusikan ya. Bapak bagikan dulu. Udah, siap. Udah. Silakan apa ini? Silakan nama kelompoknya ditulis. Misalkan kelompok 1 tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan terakhir kelompok 5. Dan untuk pengerjaan LKPD ini
Bapak kasih waktu 15 menit untuk pengerjaan KPD ini. Yang mana? Bapak kasih waktu 15 menit. Paling lambat 20 menit ya. Paling lambat 20 menit. Silakan kerjakan, berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing ya. Harus menanamkan Pancasila yang tadi ya. Harus berdiskusi dengan kelompok ya. Nah, silakan. Jangan lupa kelompok dan nama anggotanya ditulis. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Kalau tidak ada yang mengerti, silakan ditanyakan ya. Ya. Kalau misalnya contohnya seperti ini, seperti menghormati agama orang lain. Oke. Contohnya itu ya. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Jangan hanya mengandalkan salah satu orang. Jangan hanya mengandalkan salah satu orang yang bekerja sama. Mana? Empat yang silakan bekerja sama. Sekali lagi Bapak kasih waktu 20 menit. Berarti 15 menit lagi. 15 menit lagi untuk menyelesaikan LKPD tersebut.
Silakan kerjakan dengan tepat waktu. Silakan kerjakan dengan tepat waktu. Harus bekerja sama dengan kelompoknya. Jangan hanya mengandalkan salah satu. Oke, bagus. Harus bekerja sama. Karena kalau tidak bekerja sama, nanti selesainya lama. Waktu 10 menit lagi bisa di cross check lagi. Kalau yang sudah bisa di cross check lagi ya. Cross check, dicek lagi bila ada yang ditambahkan silakan tambahkan. Gimana? Berarti di sini sekali lagi paling sedikit kasih contoh 2. Kalau bisa 3 lebih bagus. Sekali lagi silakan selesaikan dengan tepat waktu. Apakah ada yang sudah selesai atau selesai semua? Satu lagi, ya silakan selesaikan terlebih dahulu. Dan nanti kalau sudah selesai semua, dari hasil kerja kelompok kalian dipresentasikan di depan. Oke? Oke, siap.
Gimana, ada yang ya. Ini gimana? Senyum-senyum dulu. Udah belum? Udah. Wah, nunggu kelompokan lainnya yang masih belum. Ada sebagian kelompok yang sudah dan ada sebagian kelompok yang belum. Dan silakan yang belum kasih panjang waktu untuk kalian berdiskusi terkait KPD tersebut. Apabila belum selesai waktunya, namun kelompoknya sudah menyelesaikan semua pengerjaannya, bisa dipercepat lagi untuk mempresentasikannya, begitu ya. Tiga kelompok. Silakan dikerjakan sesuai dengan waktu yang Bapak sudah berikan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jangan lupa ini anggota di tulis ya. Siap, silakan. Ada yang mau ditanyakan, Non? Siap. Apa? Gimana, Non? Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Gimana?
Gimana untuk LKPD udah semua? Kelompok yang mana yang belum? Udah semua? Nah, berarti kalian itu lebih pintar lagi ya, karena Bapak target 20 menit, ini baru 10 menit lebih sudah selesai ya, berarti kalian hebat. Nah, untuk selanjutnya silahkan siapkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan. Kita akan spin dulu ya, siapa yang duluan, siapa kelompok mana yang duluan ke depan ya. Kita spin dulu di sini. Kita spin dulu di sini. Kelihatan? Kelompoknya ada 5 ya. Siap, spin. Berarti di sini menaruhkan keberuntungan. Ngadoa we bisi tidak mau duluan mah ngadoa. Untuk yang terlebih dahulu ke depan yaitu kelompok 5. Kelompok 5 maju terlebih dahulu nanti ya. Kita tentukan untuk yang maju yang kedua ya. Siap. Nah, berarti yang maju kedua ke depan yaitu kelompok 1. Tepuk tangan. Nah, sisa 3 kelompok lagi. Kita spin lagi untuk menentukan yang ketiga. Kelompok 4 untuk yang ketiga mempresentasikan ke depan ya. Tepuk tangan. Dan ini yang keempat untuk maju mempresentasikan ke depan. Kita spin terlebih dahulu antara kelompok 3 dan kelompok 2. Siapa? Dan yang terakhir siapa? Tepuk tangan untuk kelompok 3 presentasi yang keempat. Berarti yang terakhir kelompok 2. Silakan untuk kelompok 5 maju ke depan. Untuk kelompok 5 maju ke depan. Semua aja, semua. Biar kelihatan kelompokannya. Sebelah sini. Sebentar. Nah, kalau lebih bagus sebelah sini ya. Sebelah sini. Kalau lebih bagus sebelah sini. Ke sini. Eta, ke sini. Buat. Baik. Nah, di situ. Sebentar. Untuk waktu yang Bapak kasih untuk mempresentasikan per kelompok itu minimal 3 menit. Kalau bisa jangan kurang dari 3 menit. Silakan untuk kelompok berapa? Kelompok 5 silakan untuk mempresentasikan, dan kelompok yang lainnya jangan berisik ya. Nanti akan ada tanggapan terhadap kelompok ini.
dari kelompok yang lain. Oke, silahkan dimulai. Kelompok 5 silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan nama saya Nuri. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Soal diskusi kelompok kami, 1. Bagaimana penerapan sila ke-1 Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat yang majmuk? Jawaban diskusi kami, saling menghormati doa atau ibadah orang lain, tidak mengejek atau menyinggung ajaran agama lain, mengutamakan persaudaraan antar umat beragama. Nomor 2, jelaskan peran sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa dikerasan lagi suaranya? Soal nomor 2, jelaskan peran sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam menghidupkan sikap toleransi di sekolah. Jawabannya, 1. Memberi kesempatan kepada teman berbeda agama untuk beribadah. 2. Tidak membeda-bedakan tentang berdasarkan pemikiran atau asal-usul. Mengutamakan perdamaian saat ada konflik di sekolah. Bisa lebih keras suaranya? Pelaksanaan sila ketiga persatuan Indonesia di lingkungan masyarakat. Intinya, 1. Menghadiri rapat meski berbeda latar belakang. 2. Menggunakan bahasa Indonesia untuk interaksi lintas daerah. 3. Mendukung produk dalam negeri sebagai wujud kita tanah air. Bisa lebih keras suaranya? Soal 4. Bagaimana hubungan kita yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam kebijakan dengan demokrasi di Indonesia. Yang berdasarkan suara terbanyak di Barat. 2. Aspirasi rakyat disalurkan melalui lembaga perwakilan. 3. Demokrasi di jalan untuk kepentingan bersama bukan golongan tertentu. Jelaskan implementasi Ya, silakan. sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembangunan nasional. 1. Pembangunan jalan dan transportasi untuk memperlancar ekonomi rakyat. 2. Beasiswa pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Waalaikumsalam. Bukan untuk kelompok 5. Dan sekarang untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Atau semua boleh? Silakan. Semua. Dan yang lain silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yuni. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal nomor 1. Bagaimana penerapan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan masyarakat yang majmuk? Jawaban, tidak mengganggu ibadah agama lain, menjaga sikap saling percaya antara pemeluk agama, hidup rukun meski berbeda keyakinan. Soal kedua, jelaskan peran sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dalam menumbuhkan sikap toleransi di sekolah. Jawabannya, membiasakan sikap saling peduli dan empati, menghargai perbedaan budaya dan kebiasaan teman, bersikap sopan dan ramah kepada semua teman. Soal nomor 3. Berikan contoh konteks pelaksanaan
sila ketiga, persatuan Indonesia di lingkungan masyarakat? Jawabannya, menghargai perbedaan bangsa, daerah dengan tetap menggunakan bahasa nasional, membangun semangat nasionalisme dalam kegiatan bersama, ikut serta dalam ronda malam untuk menjaga keamanan bersama. Soal keempat, bagaimana hubungan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan demokrasi di Indonesia? Wakil masyarakat mewakili suara rakyat dalam pemerintahan. Setiap warga memiliki hak untuk berpendapat dan diperlakukan sama. Musyawarah, kekeluargaan atau warga mencerminkan demokrasi sederhana. Soal kelima, jelaskan implementasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.